Kali ini saya ingin membahas seputar pendidikan seks untuk anak. Yuk kita mulai. Pentingnya pendidikan seks untuk anak. Kenapa kita perlu memberi pendidikan seks untuk anak kita? Untuk memastikan supaya anak kita mendapat informasi yang tepat tentang seks. Informasi yang tepat bisa melindungi anak di dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari perilaku seks yang melanggar norma. Anak yang mendapat pendidikan seks dengan baik lebih berpeluang untuk nggak terjerumus ke dalam pergaulan seks bebas di masa remajanya. Pendidikan seks juga bisa melindungi anak dari bahaya kejahatan seks. Nah, dengan mengajarkan masalah seks kepada anak, kita juga sekaligus bisa menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan persoalan seks. Kita perlu menjadi orang pertama yang memberi pengetahuan tentang seks kepada anak. Kalau kita nggak melakukannya, anak nanti memuaskan rasa ingin tahunya. Anak nanti mencari informasi soal seks dari orang lain atau sumber lain yang sulit dipertanggungjawabkan. Anak bisa mendapatkan pengajaran yang salah. Kalau kita nggak memberi pendidikan seks kepada anak, kita kehilangan kesempatan untuk menjadi pembimbing anak seputar seks. Hindarkan pikiran bahwa seks itu tabu untuk dibicarakan. Pendidikan seks untuk anak sudah menjadi kebutuhan. Pendidikan seks juga membantu anak memahami tentang tubuh mereka. Kapan memulainya? Sebaiknya kita mulai memberi pendidikan seks untuk anak sejak dini, sejak dia kecil, dan melanjutkannya di usia-usia berikutnya. Nggak perlu ditunda sampai anak besar. Nggak perlu menunggu sampai anak bertanya kepada kita soal seks. Mulai deh percakapan. Ada anak yang malu atau sungkan untuk menanyakannya ke orang tua. Beri deh pendidikan seks itu sejak anak usia 1 tahun. Sejak dia sudah bisa ngomong. Awalnya kita bisa lakukan sambil Anda memandikan anak. Sambil memandikan anak, kita perkenalkan nama organ seksnya. Percakapan juga bisa kita lakukan kalau ada peristiwa terkait yang dilihat anak. Misalnya, ibu hamil atau bayi yang baru lahir. Biasakan mengobrolkannya. Bicarakanlah topik pendidikan seks lebih sering. Obrolan yang sering dilakukan seputar seks membuat anak jadi tidak canggung. Anak merasa topik pendidikan seks itu sesuatu yang biasa dan normal. Anak merasa bagian dari percakapan sehari-hari. Itu membuat anak nggak sungkan untuk terbuka ke kita kalau ada apapun tentang seks yang dibicarakannya. Selain itu, perlu kita ingat bahwa pendidikan seks adalah proses yang berkelanjutan. Bukan bagian yang cukup dilakukan sekali saja. Anak butuh pengulangan untuk memudahkan pemahamannya. Jelas, tenang, dan tidak ragu-ragu.
Jawab deh pertanyaan anak dengan jelas, supaya anak nggak perlu mencari jawaban tambahan kepada pihak lain. Menjawab dengan jelas tentu perlu disesuaikan dengan umur anak. Contohnya, kalau anak usia 2 tahun bertanya, kata mama, perut mama besar karena ada adik di dalamnya. Tapi ayah berkata, adik itu dari Tuhan. Mana yang benar sih, Ma? Adik itu dari perut mama atau dari Tuhan? Kita perlu menjawabnya begini. Anak itu memang dari Tuhan. Tapi karena masih sangat kecil banget, masih belum kuat, dititip dulu ya di perut mama, sayang. Kalau ada pertanyaan anak dan kita belum siap untuk menjawabnya atau belum tahu jawabannya, sambil katakan dengan terus terang. Contohnya seperti ini. Pertanyaannya bagus loh sayang, tapi mama belum tahu jawabnya. Tunggu ya, 2 hari lagi. Nanti mama pasti jawab. Lengkapi pengetahuan kita soal seks. Kalau ada pertanyaan yang kita tidak sangka-sangka dari anak, tetaplah tenang. Nggak perlu panik. Didik diri kita untuk terlebih dahulu tenang. Kita perlu percaya diri dalam menjawab pertanyaan anak dan memberi pendidikan seks kepada anak. Hindari untuk sikap ragu-ragu. Kalau kita kelihatan ragu-ragu, nanti anak nggak percaya sama penjelasan kita. Nanti dia akan mencari sumber penjelasan dari tempat lain. Usahakan berdialog. Paling baik pendidikan seks kita lakukan dengan berdialog sama anak. Beri kesempatan pada anak untuk bertanya dan berkomentar dan memberi kesan atau pendapatnya. Apapun yang ditanyakan anak, biarkan dia bebas menanyakannya. Nggak bijak kalau kita memarahinya atau malah mengusutnya. Dari mana dia punya ide untuk bertanya seperti itu? Tanggapi pertanyaan anak secara positif. Tunjukkan senyum keramahan dan keterbukaan supaya anak nyaman untuk bertanya. Kalau anak nggak bertanya, pancing dia untuk bertanya. Anak bisa nyaman ngobrol tentang seks sama kita kalau kita nggak memandangi wajahnya. Contohnya, kalau kita lagi sama-sama di dalam mobil atau kita lagi duduk-duduk di teras rumah memandangi kembang-kembang di pekarangan. Dialog juga bisa memperlambat percakapan, memberi dia kesempatan membuat pikiran kita menjadi jelas sehingga penjelasan itu menjadi tepat. Gunakan istilah yang jelas. Perkenalkanlah istilah yang benar dan jelas seputar organ-organ kelamin kepada anak. Hindari menggunakan istilah-istilah samaran seperti burung, lubang pipis, atau sejenisnya. Kita bisa menggunakan istilah baku di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa asing. Contohnya, penis dan vagina. Biasakan anak sejak kecil mengenal istilah itu. Itu bisa membantu anak untuk lebih mengenali bagian-bagian dari tubuh mereka.
Perkenalkan wilayah bebas sentuhan. Perkenalkan juga kepada anak bagian tubuh yang gak boleh disentuh orang lain. Kecuali untuk pemeriksaan kesehatan atau karena perlu bantuan. Jelaskan juga secara spesifik siapa saja yang boleh menyentuhnya. Untuk anak perempuan, bagian yang gak boleh disentuh itu adalah vagina, paha atas di dekat vagina, perut di bawah pusar, dada, dan mulut. Untuk anak laki-laki, bagian yang gak boleh disentuh itu adalah penis, paha atas, perut di bawah pusar, dan mulut. Jelaskan juga ke anak, selain mulut, semua bagian yang gak boleh disentuh itu juga gak boleh dilihat orang lain, kecuali orang-orang tertentu yang sudah kita tentukan. Sesudah anak bersekolah di PAUD dan TK, dan sesudah mengenal pemisahan WC antara perempuan dan WC laki-laki, sebaiknya seorang ayah nggak lagi membantu memandikan atau mencebok anak balita perempuannya. Padai kejahatan seks. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima ratusan laporan tentang pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Cukup besar peristiwa pelecehan yang terjadi justru di lembaga pendidikan. Anak laki-laki yang menjadi korban cukup banyak jumlahnya. Para pelaku memakai berbagai macam cara untuk merayu dan menjebak anak. Bekali anak kita untuk selalu waspada pada kejahatan seks, termasuk kejahatan seks yang dilakukan pelaku berjenis kelamin sama. Simulasikan pola-pola kejahatan seks itu supaya gampang dipahami anak. Latih anak melarikan diri sambil berteriak, "Tolong, tolong!" kalau ada ancaman kejahatan seksual dihadapinya. Dorong anak untuk berani mengatakan tidak pada orang yang dicurigainya sebagai pelaku kejahatan seks. Dorong anak untuk biasa melapor kalau mengetahui ada usaha kejahatan seks, baik yang dialaminya atau yang dialami kawannya. Jelaskan ke anak kalau pelaku kejahatan seks mungkin saja adalah orang yang kita kenal. Fakta menunjukkan bahwa orang dalam, bukan orang luar, menjadi pelaku kejahatan seks terhadap anak. Itu dulu kawan. Terima kasih.